Hi again everyone, welcome back again di Altcoins Update. So Altcoins Update hari ini kita bakal bahas sedikit tentang kondisi XRP. Udah lama banget ya dari terakhir kali kita nge-update si XRP ini, dan mungkin later on tonight saya bakal share juga idea tentang XAU ya. Untuk sepekan ini kita bakal coba ada pembahasan seputar hal tersebut karena ada beberapa yang follow up si XAU juga, dan nanti saya akan sedikit sharing ya trade recap yang saya lakukan pada XAU sekitar seminggu lalu. And then for now kita bakal fokus ke XRP update. Saya bakal langsung ke price sectionnya aja. Jadi kita lihat dari time frame weekly terlebih dahulu. Untuk XRP kelihatannya ya teman-teman sekalian, kita kesulitan juga nih untuk bisa mereclaim area 0,5330 dolar. Ya, area tersebut memang menjadi sebuah resistance yang cukup kuat dan powerful, yang cukup kuat ya untuk XRP selama beberapa bulan terakhir ya. Bahkan dari Oktober 2022 ini for the first time kita testing ke level tersebut, dan setelah itu ada satu kali di kisaran pertengahan April kita testing lagi di sana dan sekali lagi mendapati rejection. Dan untuk posisi saat ini XRP juga sama mengalami rejection kembali dengan tail candle yang cukup panjang ke atas dan mengakibatkan ya bisa dibilang XRP seperti kehilangan momentumnya ya dari sisi buyersnya. Tapi kabar baiknya adalah kalau kita lihat di sini XRP itu punya trendline yang sangat keramat teman-teman. Bahkan terakhir sampai di bulan April pun kita masih mendapati XRP masih terreject dari sana. Dan akhirnya untuk pertama kalinya sejak bulan April, bahkan bisa dibilang sejak trendline ini terbentuk lah ya, kita melihat XRP itu pada akhirnya sukses untuk breakout dan men-take out resistance trendline tersebut, dan itu terjadi sekitaran di akhir bulan Mei ya 2023 lalu kita ngelihat di bulan Juni awal dan saat ini memasuki pertengahan menjelang akhir, XRP lagi-lagi tertekan. Tapi kalau memang dilihat dari prosesnya sendiri, yang saya cukup suka adalah bagaimana XRP di sini mempertahankan EMA 21 di time frame weekly. Begitupun saat ini ya, kita bisa ngelihat sama-sama bahwa tail candle-nya itu mengetes level tersebut dan mendapati adanya reaction yang lumayan berlebihan ya dari sisi buyersnya. Dan di sisi lain, proses ini bisa jadi merupakan break and retest juga terhadap si trend line-nya. Sementara kalau misalnya kita kesampingkan hal itu semua, apa sih yang saat ini personally saya perhatikan selain itu adalah bagaimana XRP di sini itu mulai menciptakan yang namanya higher low. Ya, jadi setidaknya memang kalau dari time frame weekly, saya sih melihatnya ya ini semua adalah pergerakan konsolidasi pada si XRP. Kita nggak ada clear trend, nggak bener-bener bullish, tapi di satu sisi juga nggak bener-bener bearish ya. Beda ceritanya kalau misalkan seperti ini, teman-teman bisa lihat ya, ini clear banget directionnya ya. Kita lihat dia turun, and then naik sesaat, and then dia turun lagi. Ini clear direction, but for this movement ya mungkin teman-teman bisa bilang, tapi kan ini clear direction juga kok, dia pump and then dia pull back, ada higher low. Nah, cuma permasalahannya adalah we don't have the higher high ya. So far sudah 3 kali kita testing ke resistance yang ada di level 0,5330 dolar tadi, dan kita belum mendapati yang namanya higher high ya. Mungkin di posisi yang sama juga teman-teman bisa melihat di sini bahwa kita memiliki sebuah area major support. Jadi memang wajar banget ya kalau kita lihat zona ini tuh akan sulit untuk di break, karena ini sama aja berbicara seperti Bitcoin itu berusaha untuk close di atas 30.000 dolar time frame weekly ya. Jadi masih akan sulit untuk dia benar-benar bisa langsung push ya, nge-break dari situ, dan kita pastinya butuh sentimen atau butuh news yang benar-benar kuat. Dan saat ini nggak ada lagi selain SEC. Menurut saya itu adalah satu kunci utama untuk melihat XRP berhasil nge-break dan nge-push di atas level tersebut. Nah, kalau kita beranjak ke time frame daily, apa sih yang kita perhatikan ya teman-teman sekalian? Di sini kita punya area-area yang ya tadi sempat kita mention, terutama untuk time frame weekly, yaitu di 0,5265. Sebelumnya saya pernah marking di sana, dan ini adalah marking kita yang terbaru di 0,5330 dolar ya. Masih kesulitan untuk berhasil break dari sana. Secara pergerakan terakhir sekitar semingguan, 2 mingguan lalu, kabar baiknya ya dari bukan seminggu 2 minggu deh, sebulan yang lalu, kabar baiknya dari si
XRP adalah bagaimana si XRP di sini bisa men-take out area inverted head and shoulders ya. Jadi terbentuk inverted head and shoulders di sana, kita ngelihat dia naik impulsif, dan sebelumnya follow up yang kita lakukan terhadap XRP pun, kalau misalkan teman-teman yang tergabung di advance ya, harusnya lumayan aware. Ini udah cukup lama saya share-nya ya. Saya berapa kali ada transaksi di XRP juga ya. Jadi ini salah satunya ya, ada transaksi yang saya lakukan di XRP, dan previously sebelumnya kita sempat ngelihat XRP itu beberapa kali mencoba untuk dia turun ya, atau dia breakdown. Nah ini sebelum breakout terjadi ya pada si inverted head and shoulders-nya, kita sempat mention karena ya lumayan terlihat cukup menarik ya pada saat dia pertama kali proses pembentukan itu. Wait a minute. Wah ini ya udah cukup lama banget nih ya teman-teman, tapi saya coba untuk trace back supaya kita ngelihat prosesnya cukup clear. Ini adalah pertama kali inverted head and shoulders-nya terbentuk. Lalu kita melihat bagaimana proses XRP di sini mencoba untuk breakout dari si inverted head and shoulders neckline-nya, dan prosesnya itu mengalami retest dulu terhadap demand zone. Baru kemudian dari demand zone-nya kita antisipasi ada possibility untuk dia nanjak rebound ya. Jadi dari sini ke sini ya, kita ngelihat wah ini kelihatannya ada potensi nih, possibility untuk dia rebound, and then maybe a day later atau beberapa waktu kemudian kita ngelihat oh successfully rebound ya. Pertama dia successfully rebound, testing terhadap neckline-nya, dan setelah itu kita ngelihat dia sukses breakout dari si inverted head and shoulders-nya. Nah untuk XRP saya suka banget price action-nya, jadi semuanya tuh sangat reasonable untuk kita melakukan transaksi melihat dari price action tersebut. Jadi untuk saat ini yang saya perhatikan adalah oke, kita udah berhasil breakout nih dari inverted head and shoulders-nya. Probably kita lagi ngetes juga terhadap neckline itu, dan juga terhadap trendline yang tadi sempat kita mention ya, trendline yang sangat-sangat keramat dari time frame daily-nya. Nah, kalau misalkan XRP di sini ingin kembali bullish, well I think kita bisa coba untuk pindah dulu ya ke XRP di price action time frame hourly-nya. Ya, kita bakal pakai clear chart aja supaya teman-teman bisa lihatnya nanti lebih detail. Kita akan breakdown satu persatu. Nah, ini adalah neckline yang tadi kita sempat mention pada XRP di time frame 4 jam sebelumnya ya. Jadi kita lihat bagaimana si neckline ini terlihat seperti memiliki fungsi yang cukup baik ya. Paling tidak kalau teman-teman perhatikan volumenya ini lumayan nge-spike, which is ada reaction di sana yang bisa menimbulkan buyers untuk kembali masuk dan bereaksi cukup positif. Nah, teman-teman juga bisa perhatikan di sini. Ada possibility juga bahwa XRP saat ini itu sedang menuju breakout dari inverted head and shoulders. Ya, kelihatannya di sini adalah area resistance-nya, dan sekarang ini kita successfully break dari sana. Permasalahannya adalah kembali di weekend. Ya, we don't have enough volume untuk mengkonfirmasikan apakah breakout ini adalah breakout yang original lagi ya, bukan ya teman-teman, tapi breakout yang benar-benar valid atau just a fake out ya. Karena kalau misalkan teman-teman perhatikan secara time frame daily, yes kita bisa consider bahwa ini adalah higher low-nya kita, which is selama kita bertahan di sana itu cukup baik ya untuk si XRP bisa tetap bullish, dan di sini adalah higher high-nya dia ya. Terakhir kita ngelihat di sini ada liquidity grab ya, seperti fake out set ya, habis itu dia dibanting turun karena ini adalah proses taking profit oleh bigger players. Menurut saya itu masuk akal sekali. Jadi ini adalah low-nya, ini adalah high-nya, dan kita di tengah-tengah dari struktur tersebut ya. Kita bisa berasumsi bahwa ya ini ada kemungkinan bisa mengkonfirmasi yang namanya higher low untuk time frame yang lebih besar seperti di 4 jam, dan prosesnya menurut saya mengharuskan si XRP di sini berhasil breakout dulu ya dari exponential moving average 21-nya juga. Jadi dia nge-flip back balik ke struktur bullishnya setidaknya pada time frame yang 1 jam. Saya suka bagaimana XRP di sini memiliki reaksi yang cukup positif ya dari divergence-nya ya. Jadi Anda bisa lihat di sini we have divergence juga pada RSI-nya. Ya, more or less kayak gini, Anda lihat harga create lower low, tapi di RSI-nya dia create yang namanya higher low. Jadi so far ada beberapa indikasi yang cukup baik untuk si XRP di sini mengkonfirmasikan potensi reversal. Nah, teman-teman mau tambahin lagi, misalkan berupa chart pattern seperti ini, nggak ada masalah juga ya. Anda bisa lihat bagaimana si harga di sini mengalami V formation juga ya. Setelah itu diiringi dengan proses konsolidasi sebagai bentuk konfirmasi juga dari potensi rebound-nya kembali.
Nah, tinggal satu lagi PR-nya teman-teman sekalian ya. Dari swing yang terjadi di sini, kita tentu saja bisa mempertimbangkan juga bahwa bagaimana kalau misalkan ini adalah potensi lower high-nya dia saja. Ya, sampai dengan saat ini menurut saya poin tersebut atau skenario tersebut itu masih ada, tapi setidaknya teman-teman untuk dia membentuk lower high pun ya ada possibility dia bisa rebound dulu. Ya setidaknya dapat 5% sampai 7%-an ke atas tuh udah bukan hal yang buruk ya. Kita bisa bilang itu menjadi sebuah peluang juga untuk memanfaatkan dengan baik dari apa yang ditunjukkan pada price action si XRP saat ini. Once again teman-teman, concern saya cuma satu karena weekend, jadi breakout dengan volume itu menurut saya sangat penting ya untuk menjadi sebuah konfirmasi yang baik, dan tanpa volume saya pikir hal tersebut akan memperkecil peluang untuk XRP benar-benar bisa langsung run through ya, dalam artian setelah break dia langsung nge-push naik ke atas, bahkan testing dulu terhadap supply zone-nya yang terbentuk di sini. Ya, kenapa area tersebut adalah supply zone? Simple aja teman-teman. Kalau misalkan Anda lihat di sini, ya bagaimana ini adalah sebuah potensi higher low yang tadinya terbentuk, tapi kelihatannya kita langsung breakdown dari sana tanpa adanya halangan ya. Jadi tampaknya selling pressure yang ada di sini itu seharusnya masih ada sisa. Jadi by the time nanti harga mungkin testing ke level tersebut, jangan kaget kalau misalnya mendapatkan rejection atau sedikit tertahan, atau mungkin dia terkonsolidasi dulu sebelum akhirnya dia berhasil breakout lagi. But overall, dengan progres saat ini menurut saya cukup oke untuk XRP, terutama dari time frame weekly kita bisa mempertahankan EMA 21 udah cukup baik ya. Sementara PR-nya tuh menurut saya adanya di lower time frame sih, seperti di time frame 4 jam ya. Kalau time frame daily, saya pikir ini kita udah mendapatkan konfirmasi nih ya, dengan bagaimana si candle itu membentuk yang namanya pin atau wick yang cukup panjang selama beberapa hari terakhir, dan memberikan konfirmasi dengan candle hari ini ya. Kalau misalnya candle ini bisa close dalam keadaan cukup bullish pada 13 jam kemudian, maka ini bisa menjadi sebuah pertanda yang cukup positif bahwa XRP itu mempertahankan area ini sebagai supportnya. Oke, so I guess that's it teman-teman sekalian untuk update saya seputaran si XRP. Hopefully bisa bermanfaat, dan semoga teman-teman sekalian bisa enjoy weekendnya ya. Stay safe, stay healthy, dan stay pokoknya jangan terlalu greedy ya teman-teman sekalian ya. Kalau weekend memang seandainya kita tidak di-present dengan setup yang sangat menarik, apalagi dengan volume atau konfirmasi yang sangat baik, ya mungkin lebih baik kita coba untuk spare waktu lah bersama dengan family atau mungkin bersama dengan teman-teman ya. Kita bisa nongkrong dulu, hangout, refresh our mind ya, dan preparation lagi untuk ya next week kita fight lagi di market. Alright, so I think that's it everyone. Thank you so much for watching. Nanti saya akan update kembali untuk yang XAU, juga mungkin untuk Bitcoin pada video update malam hari ini. All the best for you guys, and I'll see you guys again in the next update. God bless and happy weekend. Cheers.